Salam sejahtera, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tetapi kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sungguh kami merasakan anugerah terbesar-Mu lewat kehidupan yang kami terima. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 99 ayat pertama sampai dengan ayat yang 9. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 2 bulan terakhir ini, Indonesia sangat bersukacita dikarenakan ada satu orang bocah yang berasal dari Kupang yang bernama Kaisar Hendrik Meo Tunani, yang lebih akrab dipanggil Nono. Dia mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia memenangkan juara 1 matematika di tingkat dunia. Dia masih berumur 7 tahun. Semua orang kagum, semua orang takjub, semua orang mengeluh-elukan namanya. Televisi nasional memberitakan, channel YouTube menghebohkannya, dan pujian-pujian datang dari seluruh penjuru negeri. Hanya satu perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seorang bocah dapat membuat Indonesia takjub. Bahkan para orang tua bermimpi supaya anaknya kelak
bisa seperti nol. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, perbuatan yang baik bisa membuat orang takjub. Satu perbuatan yang baik. Tapi bagaimana dengan kehidupan dan keberimanan kita pada saat ini? Ini menjadi sebuah otokritik di dalam keberimanan kita. Kenapa kami katakan otokritik? Perbuatan manusia, satu perbuatan manusia, semua orang mengeluh-elukannya, semua orang memujinya. Tapi bagaimana manusia itu merasakan perbuatan Tuhan? Ada beribu, ada berlaksa-laksa perbuatan yang sudah Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita. Tapi menjadi pertanyaan, seberapa takjub kita akan perbuatan Tuhan yang berlaksa-laksa di dalam kehidupan kita ini? Seberapa takjub kita, seberapa banyak kita mengeluhkan, mempermuliakan Tuhan atas segala karya penyelamatan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencoba introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana pemazmur dia mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja yang kudus, yang duduk di atas keruk-keruknya dan bumi bergoyang. Semuanya itu menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Semua itu menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan, seorang raja yang memberikan sesuatu yang benar-benar bermakna bagi dunia ini. Tuhan yang duduk di atas keruk-keruknya dan bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Sion dipahami oleh umat Tuhan sebagai tempat para raja, sebagai tempat para penguasa, sebagai tempat untuk mempermuliakan Tuhan juga. Tapi dikatakan dalam Mazmur ini bahwa Tuhan maha besar di Sion, ia lebih tinggi mengatasi segala raja-raja di sana. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan melebihi segala raja yang ada di dunia ini. Kuasa Tuhan mengatasi segala yang ada di dunia dan yang ada di surga. Pujian yang dikumandangkan oleh pemazmur menunjukkan akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Pemazmur begitu takjub akan kemuliaan Tuhan. Dan pemazmur juga kumandangkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Allah adalah Raja yang mencintai hukum. Allah adalah Raja yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Bagaimana dengan raja yang ada di dunia, para penguasa yang ada di dunia? Penguasa yang di dunia ini sering sekali membengkokkan segala kebenaran demi kepentingan pribadi. Membuat aturan yang memuluskan keinginan dan keluarganya. Membuat undang-undang yang menguntungkan kelompoknya semata. Tapi Allah tidak demikian. Allah tidak pernah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Tetapi Allah menunjukkan sebuah keadilan dan kebenaran. Dan keadilan dan kebenaran ini dipertunjukkan oleh Tuhan lewat mencintai manusia di dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Cinta Tuhan begitu mendalam bagi kehidupan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup yang kita terima pada saat ini. Apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan dengan benar? Apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan
di dalam seluruh gerak hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mencoba merenung untuk semuanya itu. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, yang dikatakan Tuhan Raja yang Maha Mulia. Apa yang mau diajak oleh firman ini dari kita? Yang pertama, lewat firman ini Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana setiap orang yang percaya atau setiap umat Tuhan diajak untuk mengenal dan mempermuliakan Tuhan. Diajak untuk mengenal dan mempermuliakan Tuhan. Kenapa kita diajak untuk mempermuliakan Tuhan? Karena seluruh kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kita. Seperti di awal khotbah ini saya katakan tadi, satu perbuatan Nono membuat dia dielulukan. Maka berlaksa-laksa perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang begitu menakjubkan, membuat kita harus mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Membuat kita mempermuliakan Tuhan di dalam segala yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita miliki itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka mari kita mempermuliakan Tuhan. Tuhan yang kita muliakan itu Tuhan yang mengatasi seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Tuhan yang kita muliakan itu Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Tuhan yang kita muliakan itu Tuhan yang berkorban atas dosa-dosa kita. Pengorbanan Tuhan di dalam Yesus Kristus membuat kita senantiasa takjub dan pantas untuk mempermuliakannya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak supaya kita sadar akan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Kedaulatan Allah yang dimaksud Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, otoritasnya dalam memerintah kehidupan kita. Karena kita sadar bahwa Allah yang memerintah seluruh kehidupan kita, maka jangan pernah lari dari perintah dan ketetapan Tuhan. Kalau kita lari dari perintah dan ketetapan Tuhan, maka kita pasti berdosa. Maka kita pasti kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita jangan kehilangan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari tetap mengakui kedaulatan Allah itu. Katakan kepada masing-masing kita, Allah berdaulat di dalam kehidupan. Allah yang memilikiku. Allah yang memiliki keluargaku. Maka karena Allah yang memiliki kehidupan dan keluargaku, aku harus mempermuliakan Dia. Karena Dia adalah Allah yang begitu luar biasa, yang begitu menakjubkan, yang begitu mengasihi kehidupanku di dalam setiap kelemahanku. Apapun kelemahanmu, ketika Allah berdaulat, Allah akan memakai kelemahanmu untuk menjadi berkat bagi kehidupanmu. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir, lihat firman ini kita mau diajak bagaimana untuk sujud kepada Raja di atas segala raja. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita menjadi raja bagi diri kita, menjadi raja bagi sesama kita. Ketika kita menganggap diri kita raja bagi sesama, akan ada di sana kesombongan. Tapi ketika kita mengakui hanya Tuhan Raja satu-satunya yang memerintah kehidupan kita, maka layakkan dirimu untuk mengakui kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itulah yang memerintah kehidupan kita. Karena kerajaan Allah yang memerintah kehidupan kita, dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu, maka tinggalkan ketidakbenaran di dalam kehidupan.
Raja yang kita muliakan, Raja yang kita sembah, Raja yang kita ikuti, Raja yang kita imani adalah Raja yang sudah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Keselamatan yang kita terima itu bukti nyata dari kedaulatan Allah, dari Allah yang peduli, dari Allah Raja yang tetap mengasihi kita di dalam setiap kelemahan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman dan kebenaran-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk firman ini. Ajari kami Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu, sehingga kehidupan kami menunjukkan bahwa Allah yang berotoritas dalam kehidupan kami. Engkau adalah Raja yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.